4, 3, 2, 1, 0. Berapa? 20 2 lewat ya, biasanya sudah selesai, ini baru mulai hikmat ilmiah. Jadi mohon kesabarannya Bapak Ibu, karena hikmat ilmiah bagian daripada kelengkapan. Ada hikmat amalia dan hikmat ilmiah. Dua-duanya merupakan ya model bimbingan guru kita, menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Suralaya itu ya tidak mengabaikan keilmuan. Bahkan motonya adalah ilmu amalia, amal ilmiah. Ilmu yang untuk diamalkan, amal yang berlandaskan ilmu. Dan siapapun yang ditugaskan menyampaikan hikmat ilmiah bukan berarti yang lebih tinggi ilmunya, lebih banyak ilmunya, bukan. Ini hanya tugas saja. Karena yang berbicara di sini pun niatnya sama hikmat. Jadi baik yang bicara maupun yang mendengarkan niatnya harus sama-sama niatnya hikmat. Kalau sudah niatnya hikmat, maka berlakulah sabda Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, man hasunat hikmatuhu wajabat karomatuhu. Siapa yang baik hikmatnya wajib mendapatkan kemuliaannya, wajib mendapatkan karomah. Jadi dapat karomahnya bukan sunnah lagi, tapi wajib. Syaratnya niatnya hikmat. Karena niatnya hikmat, maka kita belajar sabar. Ya, yang harusnya biasanya sudah pulang, ini tundalah 30 atau 40 menit ke depan ya. Kita dalam rangka menuntaskan acara manakib kita pada malam hari ini. Dan manakib, mankobah yang dibaca tadi mankobah yang ke-15. Dan memang mankobah ini yang senantiasa juga dibaca di Masjid Nurul Asror Pondok Pesantren Suryalaya setiap bulan Jumat di Sani. Jadi karena pembacaan manakib di Pondok Pesantren Suryalaya dibaca mankobah tadi, maka di berbagai majelis-majelis manakib yang di lain-lain tempat, termasuk di luar negeri maupun di dalam negeri, maka ikut bertabaruk membaca mankobah. Namun kami juga menyarankan seandainya ada majelis yang baru dibuka, yang sedang babat alas, atau pelaksanaannya di masjid umum, ya, atau di tempat-tempat yang lingkungannya ketika itu banyak yang masih belum percaya dengan pengamalan manakib, yang bahkan ada juga yang menuding manakib sebagai amalan yang penuh khurafat, bid'ah dan tahayul. Maka ini mankobah yang termasuk krusial, yang bisa menimbulkan serangan dari kalangan luar yang belum meyakini manakib. Maka kami menyarankan yang boleh memilih mankobah yang lain yang tidak menimbulkan serangan dari pihak luar. Ya. Jadi memang kita dalam rangka bertabaruk, tapi seandainya nanti bahkan menimbulkan polemik, maka silakan dipilih mankobah yang lain. Dan mankobah ini judulnya ya bahwa nama Tuan Syekh Abdul Qadir seperti Ismul A'zam. Tapi dalam pembahasannya, kalau kita bahas secara hikmat ilmiah yang kita mengambil pelajaran intibatnya, sesungguhnya minimal ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah tentang keyakinan seorang murid kepada guru mursyidnya. Yang kedua tentang karomah menghidupkan yang mati. Yang ketiga tentang dialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat baru tentang Ismul A'zam. Nah, pembahasan yang pertama tentang keyakinan murid kepada gurunya sudah pernah kami sampaikan ya di TKN Center, sudah tersebar di medsos ya. Silakan kalau mau dilihat dicari saja mungkin di channelnya biasanya Kang Denny atau kemarin Mas Aji. Tapi jangan lupa kalau kata Om Tong disubrek. Jangan lupa disubrek ya, di subscribe maksudnya ya. Jangan lupa. Itu biasanya ada di YouTube-nya beliau-beliau. Kami pernah membahas tentang keyakinan murid kepada guru mursyidnya dengan mengutip beberapa adab-adab di kitab Anwarul Qudsiyah. Ya. Namun paling tidak ya jadikan pembahasan ini, tema ini, keyakinan murid kepada guru mursyidnya tercermin tadi dengan bagaimana wanita tersebut yang anaknya wafat di tengah laut sampai datang bolak-balik sampai 3 kali pada Tuan Syekh ya,
ketika datang pada kunjungan yang pertama belum terpenuhi maksudnya, tapi dia nggak kecil hati, nggak berubah keyakinannya, maka ini kita jadikan sebagai alat bercermin kepada diri kita, ya minimal itu dulu ya, bahwa selama ini ketika kita mengamalkan zikir, kita mengamalkan bimbingan guru kita, hataman, manakiban, lalu kemudian kita ada punya yang maksud-maksud tujuan, ada hajat, yang kemudian kita lakukan amalan ini dalam rangka mendapatkan meraih hajat tersebut, tapi sampai sekarang belum hasil maksud, maka ini menjadi cermin kita. Apakah kita berubah keyakinan kepada guru, kepada amalan? Kalau kita berarti ada keraguan, berarti kita ya masih perlu ya memperbaiki lagi keyakinan kita kepada guru kita. Contohlah perempuan tadi, wanita tadi, sampai bolak-balik tiga kali ya. Minimal saya mengajak itu dulu ya. Yang pembahasan yang kedua tentang karomah menghidupkan yang mati ya. Ini juga akan saya skip ya. Saya tidak akan berpanjang-panjang di sini. Paling saya hanya menyampaikan bahwa karomah ini tidak hanya khususnya berlaku pada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada beberapa wali pun yang diberikan karunia oleh Allah, diizinkan oleh Allah juga untuk menghidupkan ya orang yang sudah mati. Satu di antara wali tersebut adalah guru kita Hadratus Syekh Pamirsa Abah. Jadi kalau kita misalnya menganggap kisah Tuan Syekh itu kan kira-kira 1000 tahun yang lalu, jaraknya sangat jauh dengan kita. Maka ada kisah yang sangat dekat dengan kita, yaitu kisah Pamirsa Abah ya. Pamirsa Abah sekian puluh tahun yang lalu ketika sedang ziarah Wali Songo dengan rombongan Ikhwan, ketika berkunjung ke Kanjeng Sunan Muria ya. Lalu ketika sedang menapaki tangga-tangga, kalau zaman dulu kan menapak tangga itu. Kalau sekarang kita naik motor ya. Bahkan naik motornya kayak wahana Dufan tuh. Naik sampai atas lalu pada pucet. Karena ojeknya ngebut ya. Jalan ini kali pun nanjak, ojeknya ngebut. Makanya waktu yang kunjungan kali pertama dengan MLS ya, pas saya turun saya lihat muka ibu ada pucat itu. Yang kayak naik wahana Dufan apa ya, tornado atau apa gitu yang dahsyat-dahsyat gitu ya. Jet coaster kayak gitu, halilintar ya. Yang turun pada pucat mukanya. Bahkan kalau zaman dulu itu belum dengan nanti, tapi langsung napak naik tangga tuh sampai ke atas. Nah di tengah jalan di antara rombongan Ikhwan ada namanya Pak Wira. Pak Wira ini ya Ikhwan lama. Ya saya nggak ngalamin, nggak berjumpa dengan Pak Wira, tapi tanda-tanda keberadaannya jelas. Artinya begini, bagi Ikhwan yang kemarin-kemarin belakangan sempat datang ke Suralaya, ngalamin masa-masa tahun 2000-an, sempat nginap di rumah Bapak Maijen, ya Mayor Jenderal Supri Atmaja almarhum. Nah, itu rumah Mayor Jenderal Supri Atmaja itu sebelumnya adalah tanah punya Pak Wira. Saya pernah ngalami beberapa kali menginap ya di rumah Bapak Mayor Jenderal Supri Atmaja. Jadi di luar gerbang Suralaya, agak belok ke kiri sedikit ke arah Warudoyong ya, beberapa meter ada rumah besar, itu rumah milik Mayor Jenderal Supri Atmaja yang kedudukan dia adalah pembantu khusus Pamirsa Abah. Nah, rumah itu belinya dengan sebelumnya milik Pak Wira. Jadi nama Pak Wira itu bukan tokoh fiktif, ada orangnya, ada bukti otentik keberadaannya begitu. Nah, ketika Pamirsa Abah sedang yang menaiki tangga-tangga menuju ke Kanjeng Sunan Muria, di tengah jalan ada yang menginformasikan ke Pamirsa Abah. Abah, ya orang dengan panik. Bah, innalillahi bah. Abah nengok, kenapa? Pak Wira bah meninggal dunia. Jadi ternyata di antara rombongan Ikhwan ada yang meninggal di dunia. Kenapa yakin meninggal dunia? Karena beberapa Ikhwan sudah mengecek, tidak ada hembusan nafasnya, tidak ada detak jantungnya, tidak ada denyut nadinya. Maka itu ciri-ciri seperti itu secara medis dianggap sudah meninggal dunia. Ketika mendapat laporan demikian, kata Pamirsa Abah, tolong ada yang menjaganya, ada yang merawatnya. Abah mau bertemu dulu, Abah mau ziarah dulu dengan Kanjeng Sunan Muria. Maka Pamirsa Abah tetap naik ke atas, ziarah ke Kanjeng Sunan Muria dengan beberapa Ikhwan, dengan rombongan Ikhwan yang berziarah Wali Songo. Tapi ada beberapa orang yang ditugaskan untuk menunggu jenazahnya Pak Wira. Nah setelah Pamirsa Abah ziarah, Pamirsa Abah turun lagi tangga. Nah ketika turun tangga, Pamirsa Abah sambil membawa gulungan koran ya, di tangan kanannya beliau. Lalu Pamirsa Abah berjalan ya,
menghampiri ke arah jenazah Pak Wira. Lalu sampai di depan jenazah Pak Wira, gulungan koran yang dipegang oleh para sahabat dipukulkan ke jenazah Pak Wira. Hayo jangan di sini, nanti timbul fitnah. Dan Pak Wiranya bangun. Itu kalau wali gayanya begitu saja. Coba kalau saya, saksikanlah. Kum bismillah, bangunlah dengan izin Allah. Wah, bangun. Kesannya mau pamer. Kalau abang enggak, biasa aja. Dengan golongan koran ya, ditepukan ya. Ayo jangan di sini, nanti timbul fitnah. Maka tadi Pak Wira yang secara medis sudah dinyatakan mati, tidak ada detak jantungnya, tidak ada hembusan nafasnya, tidak ada denyut nadinya, hidup kembali. Jadi kisah Tuan Syekh ya, kalau kita meragukan itu ada bukti otentiknya. Hadratusnya Pangersa apa? Saya tidak akan membahas berlama-lama di sini. Kita lewat. Pembahasan yang ketiga pun semalam sudah disampaikan di Masjid TKN Center. Silakan nanti lihat di YouTube-nya Kang Denny atau Mas Haji. Nah, sekarang yang pembahasan yang keempat tentang Ismul A'zam. Ini yang ingin kita bahas bersama-sama. Saya sengaja mencari-cari hadis tentang Ismul A'zam ya. Ada beberapa hadis tentang Ismul A'zam. Hadis yang pertama adalah dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berkata dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, telah memohon dengan Ismul A'zam, yang jika seseorang meminta kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan memenuhi permintaannya. Dan jika dia berdoa kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmizi. Hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal manan ya badi as-samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Berarti juga berdoa dengan Ismul A'zam, yang jika seseorang berdoa kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan jika dia meminta kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan memenuhi permintaannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi. Hadis yang berikutnya, telah bercerita kepadaku Abu Bakar, telah bercerita kepadaku Isa bin Yunus, telah dari Ubaidillah bin Abi Ziyad, dari Syahri bin Hausyab, dari Asma binti Yazid, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nama Allah yang teragung terdapat dalam dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim wa fatihati surati Ali Imran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang berikutnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nama Allah yang paling agung terdapat dalam 3 surat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan surah Toha. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim. Lalu Abu Abdurrahman Al-Qasim mengatakan, aku pun mencarinya dalam Al-Quran,
Ternyata di surat Al-Baqarah ada di awal ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian di surat Ali Imran ada di ayat kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan di surat Toha ada di ayat ke-111, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Terdapat dalam silsilah as-sahihah, ya, juz 2 halaman 371. Maka para hadirin yang berbahagia, kita sudah menyimak tadi berbagai hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata walaupun dikatakan sebagai Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, tapi dalam berbagai riwayat tersebut tidak hanya menyebutkan satu asma saja. Bahkan riwayat yang diriwayatkan oleh para perawi yang sama tadi, yang Imam Ahmad, Imam Abu Dawud At-Tirmizi, bentuk doanya lafalnya beda. Doa yang pertama tadi kita dengarkan, ya Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah, ya la ilaha illa anta al-ahadus somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paling tidak, ya, riwayat ini dalam Ismul Azamnya ini menggunakan surat Al-Ikhlas. Jadi keseluruhannya yang dominan adalah surat Al-Ikhlas, ya. Karena surat Al-Ikhlas ini bahkan dikatakan oleh Sayyidina Ali, Rasul yang mengatakan sebagai sepertiga Al-Quran. Itulah kemudian digunakanlah ketika dijadikan kisah sayembara untuk mendapatkan Fatimah. Siapa yang paling cepat menghatamkan Al-Quran? Ternyata Sayyidina Ali yang paling cepat. Kenapa? Karena hanya baca Al-Ikhlas tiga kali. Ini kecerdasannya Sayyidina Ali. Maka dia memenangkan, mendapatkan, ya, Fatimah Al-Zahra. Nah, Al-Ikhlas ini juga bisa digunakan sebagai penebus atakoh, penebus dari api neraka. Bahkan atakohnya termasuk atakoh kubro. Kalau mengucapkannya, membacanya sebanyak 100.000 kali. Karena atakoh ada dua jenis, ada atakoh sugro, ya, menebus api neraka dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Atakoh sugro, jadi dengan kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Kalau dengan Al-Ikhlas 100.000 kali. Itu atakoh kubro, ya. Jadi kalimat surat ini bahkan bisa menebus dari api neraka. Dan para ulama juga, ulama-ulama di tanah Jawa, di Nusantara, sering istilahkan surat Al-Ikhlas ini dengan kiasan istilah mustika delima. Padahal maksudnya bukan delima, tapi dal lima. Mustika dal, karena dalnya ada 5. Ya, coba kalau surat Al-Ikhlas dibaca, qul huwallahu ahad 1, Allahus somad 2, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada berapa dalnya? 5. Makanya para ulama-ulama termasuk para wali songo memunculkan istilah mustika dal 5. Akhirnya orang jadi mustika dal 5, jadi batu merah, warnanya merah. Dan khasiatnya anti cukur. Kalau dipakai nggak mempan ditembak, ya, kalau mempan ditembak, nggak mempan dibombat, saking kebalnya rambut diguning juga nggak bisa. Makanya dianggap ini anti cukur, ya, sebagai jimat kekebalan. Padahal sebenarnya, ya, ini dari kata mustika dalima. Itu tentang surat Al-Ikhlas. Ya. Makanya, ya, dalam riwayat yang tadi lebih banyak menggunakan surat Al-Ikhlas. Tapi bahkan perawi yang sama, ya, Imam Ahmad juga, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, orang yang berdoa yang diriwayatkan tadi teksnya beda, ya, bunyinya Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal manan ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Beda nggak? Beda. Makanya ketika kemudian begitu banyaknya riwayat hadis tentang Ismul Azam, maka kemudian para ulama membuat sebuah kesimpulan. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan Ismul Azam itu ternyata, ya, bukan hanya satu nama tertentu, tapi rangkuman dari berbagai nama-nama Allah yang bersifat dengan penuh keagungan, ya, dan kesempurnaan.
Jadi rangkuman nama-nama Allah penuh dengan keagungan dan kesempurnaan itu terangkum menjadi Ismul Azam. Itu kesimpulan pertama dari para ulama. Kesimpulan yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan Ismul Azam adalah asma yang keluar berdasarkan ilham dari Allah dan muncul dari hati nurani yang bersih, tidak terpengaruh oleh rekayasa akal dan pikiran. Karena kalau kita cermati riwayat tadi, kan awal mulanya Rasul mendengarkan seseorang berdoa, dia berdoanya dengan doa yang bukan berdasarkan ajaran Rasulullah, artinya bukan Rasul yang mengajarkan. Dan ini menjadi hujah. Ketika Rasul mendengar begini, dia baca doa, nggak ngomong gitu, ente bid'ah nih, saya nggak ngajarin. Rasul bilang begitu nggak? Enggak. Jadi orang ini berdoa secara spontan. Jadi ketika Rasul sedang, ya tidak diceritakan sedang di mana mendengar, apakah di Masjid Nabawi atau di mana, yang jelas mendengarkan seseorang berdoa. Yang doa ini adalah doa yang dia baca secara spontan, muncul dari hatinya. Makanya para ulama mengatakan Ismul Azam itu adalah nama yang muncul dari ilham Allah kepada hati nurani hamba Allah yang bersih, tidak dipengaruhi oleh rekayasa akal dan pikiran. Jadi bukan sengaja menyusun, saya pengen bikin rangkaian kalimat-kalimat agung. Misalnya kita membuat rangkaian kalimat doa, kita susun sengaja. Itu berarti melibatkan akal dan pikiran. Tapi ini benar-benar keluar dari hati nurani secara spontan, dengan hati yang bersih. Maka itu Ismul Azam. Nah, karena kesimpulannya seperti itu, adakah Ismul Azam dalam amalan kita? Ada. Nah, begitu. Adakah Ismul Azam dalam amalan kita? Ada. Tentu ada. Kalau kita dari sudut pandang merangkum dari berbagai lafaz-lafaz hadis Nabi tadi, jadi kalau sudut pandangnya berdasarkan teks-teks hadis Nabi yang sudah kita simak, maka amalan yang mengandung Ismul Azam ada pada teks tawassul. Pada teks tawassul. Tadi kan teks tawassul itu dalam rangkaian hadis yang kita gunakan tadi ada menyebutkan tentang al-ikhlas. Dalam tawassul ada nggak ikhlas? Ada. Dalam hadis tadi juga menyebutkan bahwa Ismul Azam itu ada pada kalimat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ada nggak dalam tawassul? Ada. Lalu juga kalimat Allah la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Itu ayatul. Ada nggak dalam tawassul? Ada. Jadi kalau sudut pandangnya adalah berdasarkan lafaz-lafaz hadis Nabi, amalan yang mengandung Ismul Azam adalah tawassul. Tapi kalau sudut pandangnya berdasarkan kesimpulan para ulama, Ismul Azam secara hakiki adalah zikrullah. Zikir yang ditalkinkan oleh guru mursyid kita ke dalam qalbu kita, ke dalam sir kita itu, yang bahkan ketika disampaikan di dalamnya, ketika kita mengamalkannya tidak diketahui oleh setan, dan juga tidak diketahui oleh para malaikat. Jadi tidak bisa dirusak oleh setan, tidak dicatat oleh malaikat. Ini yang mengamalkan zikir hobi itu nggak bakal dicatat oleh malaikat. Ada nyesel, wah berarti kita rugi dong amal yang dicatat malaikat. Kenapa malaikat nggak nyatat? Karena malaikatnya nggak tahu. Karena ketika guru menyampaikan talqin zikir itu bukan hanya pada lapisan qalbu, tapi pada lapisan sir. Malaikat bisa mengetahui niat kita. Kan ada hadis yang mengatakan ketika seseorang berniat melakukan kebaikan, maka dia akan dicatat oleh malaikat satu kebaikan. Ketika dia kemudian mewujudkan niat tersebut menjadi sebuah amal soleh, dicatat lagi menjadi satu kebaikan. Maka dia mendapatkan 2, Dan kebaikannya pun ganjarannya bukan hanya 1, bisa 10, bisa 70, bisa 100, bisa 700, bisa 1000, bahkan bisa kelipatan yang tidak terkira. Intinya pencatatannya 2 kali. Ketika diniatkan dan ketika dilakukan, dikerjakan. Jadi malaikat itu bisa mencatat niat, karena niat letaknya pada lapisan qalbu. Sedangkan zikir khafi letaknya pada lapisan sir. Jadi qalbu, di dalamnya ada fuad, di dalamnya ada sagof, di dalamnya ada lub, di dalamnya ada sir. Nah, zikir khafi itu ketika guru mentalkinkan letaknya di situ. Itulah mengapa ketika proses talqin zikir itu jangan diartikan hanya proses tata cara berzikir. Kalau cuma proses tata cara berzikir saya juga bisa ngajarin.
Karena saya sering lihat bahwa talqin saya sering lihat. Wakil talqin yang lain mentalqin saya sering lihat. Kita sering lihat. Kalau hanya sebatas tata cara kita bisa ngajarin orang. Tapi yang namanya talqin zikir nggak sebatas tata cara, tapi proses penanaman zikir la ilaha illallah, zikir ismu zat, ya, disampaikan dari kolbu ke kolbu. Maksudnya dari sir ke sir. Itu yang kita nggak punya otoritas, kita nggak punya kewenangan. Karena kewenangannya hanya dimiliki oleh wali mursyid, hanya pangarsa abah yang punya kewenangan selaku mursyid. Apakah wakil talqin juga punya otoritas? Enggak. Otoritas wakil talqin itu karena diberikan mandat oleh pangarsa abah. Maka ketika wakil talqin menalqin, nggak boleh menganggap yang dia menyampaikan talqin dari dirinya sendiri. Saya sering melihat Pak Kiai Wafi kalau sedang mentalqin dia akan tawadhu dulu. Dia akan mengenalkan dirinya. Dia akan menyambungkan kolbunya ke pangarsa abah. Dan beliau akan menganggap bahwa talqin yang disampaikan bukan dari diri pribadi beliau, tapi dari kolbu hadratus ya pangarsa abah fi maqadis sidqin ila malikil muqtadir di sisi Allah. Terpancarkan kolbu pangarsa abah ke kolbu Kiai Wafiuddin selaku wakil talqin, lalu disampaikan kepada siapapun yang minta talqin. Maka para wakil talqin pun ketika mentalqin itu tidak menganggap talqin zikir dari dirinya sendiri. Dan ketika orang yang sudah ditalqin tidak dianggap ini murid saya karena saya yang nalqin. Kalau punya niat seperti itu, maka putuslah saluran talqin. Maka siapapun yang ditalqin oleh para wakil talqin tidak menjadi murid wakil talqin, tapi menjadi murid pangarsa abah. Karena wakil talqin cuma selang, sumber airnya pangarsa abah. Maka kalau ada wakil talqin ngangkat wakil talqin baru, sama juga selang ngangkat selang. Airnya mana? Jadi kalau wakil talqin ngangkat wakil talqin, selang ngangkat selang, airnya mana? Yang punya otoritas mengangkat wakil talqin hanya pangarsa abah selaku mursyid, begitu ya. Nah, jadi kita kembali ke sini. Kalau secara amalan yang hakiki, pengertian hakiki, maka ismul azam itu ada pada zikrullah. Apalagi zikir kita yang kita dapatkan dari wali mursyid kamil. Yang dua-duanya ketika kita lakukan la ilaha illallah saja sudah menjadi zikir yang paling agung, zikir yang paling afdal. Ditambah ketika kita mengucapkannya tidak hanya sebatas lisan, tapi kita melibatkan ismu zat yang ditanamkan di dalam sir. Maka pengucapan pengamalannya secara bersamaan ketika kita lakukan itu setara dengan ismul azam. Lalu kesimpulan yang ketiga dari sudut pandang manqobah yang tadi sudah kita sama-sama simak, maka ismul azam itu ya sama seperti sebagaimana tuaseh namanya dari ismul azam. Manqobah ini berlaku buat guru kita hadratusnya pangarsa abah. Maka ini ada dalam robitoh kita kepada pangarsa abah. Jadi terkait dengan ismul azam ini ada tiga hal ya yang mengandung ismul azam. Pertama tawassul. Itu berarti dari sudut pandang seluruh tadi teks hadis yang sudah kita simak. Berarti amalan kita yang mengandung ismul azam adalah tawassul. Makna ismul azam secara hakiki itu berarti zikrullah. Maka kesimpulan yang ketiga berdasarkan manqobah yang tadi sudah kita simak, maka ismul azam itu ada pada saat ketika kita berdoa, tapi doa kita sambil robito kepada pangarsa Allah. Karena beliau adalah pribadi yang sudah tenggelam, sudah fanafilah, sudah bakobilah ya kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada dirinya, sudah tenggelam sepenuhnya kepada kemutlakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah-kisah tentang ini ada kisah bagaimana para wali yang namanya digambarkan seperti ismul azam. Mungkin sering dengar kisah dengan orang ketika seorang berjalan menyeberangi sungai ya bersama gurunya ya yang mengucapkan ya Hanafi ya Hanafi. Banyak orang ini menganggap kisahnya Imam Abu Hanifah, bukan. Ya Hanafi dalam kisah ini adalah Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Hanafi. Jadi bukan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu adalah imam ulama dalam mazhab fikih ya, nama aslinya Nu'man bin Sabit. Jadi dalam kisah ini bukan Imam Abu Hanifah. Jadi tokoh ini adalah Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Hanafi. Ini silsilah yang kelima dari si Abul Hasan Asy'ajili. Ya, saya lupa urutannya, yang jelas si Abul Hasan Asy'ajili. Selanjutnya adalah si Abul Abbas Al-Mursi.
Selanjutnya yang kedua ada Syekh Yaqut Al-Ars, ada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi ini silsilahnya dari yang Syekh Yaqut Al-Ars. Syekh di bawahnya saya lupa, barulah Syekh Samsuddin Muhammad Al-Hanafi. Yang ketika suatu saat beliau menyeberangi sungai, yang tidak ada perahu, yang muridnya nggak bisa berenang, nggak bisa juga gimana cara mengikuti gurunya. Lalu kata Syekh Samsuddin Muhammad Al-Hanafi, maka kamu ucapkan ya Hanafi, ya Hanafi. Lalu kemudian sang murid mengikuti perintah gurunya. Ketika Syekh Samsuddin Muhammad Hanafi menyeberangi sungai, sungai Nil itu bentangannya kan sangat lebar, bisa lebih dari 1 kilometer ya. Bahkan sungai di Indonesia yang cuma 20 meter ya, yang 10 meter ini bahkan bisa sampai hampir 1000 meter. Mungkin sampai dengan sungai-sungai di Kalimantan, Kapuas, yang Mahakam itu kan lebar-lebar ya. Nah, sungai yang seperti itu. Maka ketika gurunya berjalan di atas sungai tersebut, sang murid mengikut sambil membaca ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi, dan dia bisa berjalan di atas air. Tapi di tengah sungai terbersih dalam hatinya. Ini kalau nyebut nama ya Hanafi aja bisa jalan di atas air, apalagi kalau nyebut nama ya Allah. Ya Allah. Berarti lebih dahsyat lagi. Maka dia ubah ucapannya. Ya Allah, ya Allah. Tapi detik itu juga ketika dia merubah kalimatnya, kecebur. Dia kecebur. Dia bingung, kok menyebut nama Allah kecebur? Ya. Lalu gurunya menjelaskan, karena kamu belum kenal dengan Allah. Kamu baru kenal dengan Syekh Samsuddin Muhammad Hanafi. Dan kisah yang berikutnya ada tentang Syekh Habasyi. Syekh Habasyi adalah seorang wali yang keseharian itu sangat memuliakan orang-orang yang musafir, dan dia punya sumur. Sepanjang hidupnya beliau selalu memberi minum kepada orang lain. Jadi selain ahli ibadah zuhud, beliau juga punya rutinitas kepada siapapun disediakan air dari sumurnya, disedekahkan sumurnya untuk memberi minum pada siapapun. Maka ketika Syekh Habasyi ini wafat, ya, anak-anak kecil di kampungnya kemudian menjadikan sumurnya tersebut tempat bermain-main. Ya. Dan main-mainnya nggak tanggung-tanggung. Ya, mereka sering dari luar atas sumur loncat ke dalam sumur. Tapi sambil meneriakkan nama Syekh Habasyi. Jadi ketika loncat dari atas sumur dia teriak, "Syekh Habasyi!" Dan anak-anak kecil ini loncat. Ketika sampai di dalam sumur, karena airnya itu bukan tenggelam, tapi airnya seperti trampolin. Pengiung mental lagi ke atas. Suatu saat ada seorang musafir lewat. Wah, ini anak-anak kecil nyebut nama, ini musyrik, ini syirik nih. Mesti diluruskan nih. Ternyata ada Wahabi ini kita peduli ya. Maka sang musafir ini kemudian, nggak boleh begitu, itu syirik. Ya, harusnya begini. Kau perhatikan ya, kata sang musafir. Lalu dia teriak yang kenceng, Allahu Akbar. Dia terjun ke dalam sumur dan malah kecebur. Kenapa bisa begitu? Apa nama Allah kalah sakti? Bukan. Karena ketika seorang tadi muridnya Syekh Muhammad Al-Hanafi ketika menyebut nama Allah, dia mengucapkan dari lisannya, dari dirinya yang memang belum bertemu dengan Allah, belum ma'rifat kepada Allah. Tapi ketika dia menyebut nama Syekh Muhammad Al-Hanafi, di dalam nama Syekh Muhammad Al-Hanafi ada ismuzat. Karena Syekh Muhammad Al-Hanafi itu sudah tenggelam di dalam ismuzat, sudah fana, sudah tidak ada kediriannya, ya. Sudah tidak ada egonya. Karena sudah tenggelam, maka ketika menyebutkan nama itu sama juga dengan menyebut nama Allah yang sudah jadi. Kalau tadi dia menyebut nama Allahu Akbar, nama Allah yang belum jadi di dalam dirinya, begitu. Bisa dipahami ya. Bukan berarti nama Allahnya kalah sakti, ya, kalah itu bukan. Tapi karena yang menyebutnya itu menyebut nama Allah yang belum jadi di dalam dirinya sendiri. Nah, ini gambaran. Itu berarti nama Syekh Habasyi, Syekh Samsuddin Muhammad Al itu seperti Ismul Allah. Ini sebagai penguat. Jadi insya Allah ya, kisah tadi bukan khurafat, bukan bid'ah, bukan tahayul, ya. Bahkan ada rujukan dalam hadis-hadis Nabi, ada contohnya dalam kisah-kisah manqabah para aulia yang lain, dan kita bersyukurnya ternyata ada dalam amalan kita. Apa tadi? Tawassul, zikrullah, dan ar-rabithah. Maka inilah amalan utama kita, sarana kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini saja kajian pada malam hari ini.
ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan sebagainya, datangnya dari diri saya pribadi, saya mau pakai sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Tapi kalau ada kata-kata yang baik, benar dan bermanfaat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dapat terus meningkatkan kualitas ilmu kita, kualitas amal kita, kualitas akhlak kita, dan kualitas sir kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah dan karomah guru mursyid kita pemirsa Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.